Selamat pagi. Kami dari kelompok 49, Capstone Project akan mempresentasikan terkait hasil Capstone Project kami dengan judul Digitalisasi Administrasi Desa, Otomatisasi Pelayanan Surat Keterangan Domisili Berbasis Web di Desa Gunung Gelis, Kabupaten Bogor. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Nalisa Fianti dengan NIM 0497929985. Dengan saya Dio Pangestu Wijaya dengan NIM 0492998269. Saya Imelda Moinodor dengan NIM 0485808812. Dan saya Yosua Valentino Ndolo dengan NIM 0503-25795. Dengan dosen pembimbing kami yaitu Bapak Muhammad Akbar Haryono. Untuk topik pembahasan di sini kami fokus ada 3 terkait pendahuluan, metodologi, dan hasil kesimpulan. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh Kak Ina. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk latar belakang ini berfokus pada Desa Gunung Gelis beralamat di KP Bojong Honje, Jalan Bukit Pelangi Raya, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ini dalam pelayanan surat keterangan domisili. Untuk kondisi pelayanan saat ini ada proses pengajuan surat masih 100% manual, arsip fisik tidak terstruktur, dokumen rentan rusak dan sulit ditelusuri, dan juga tidak ada tracking status proses pengajuan surat warga. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana merancang sistem pengajuan surat keterangan domisili berbasis web, yang kedua bagaimana membangun sistem arsip digital, dan yang ketiga bagaimana menyediakan fitur pelacakan status permohonan secara real time. Untuk tujuannya digitalisasi alur pengajuan surat keterangan domisili, otomatisasi input data dari database lokal desa, membangun arsip digital, surat keluar terstruktur, menyediakan tracking status permohonan real time, dan wujud kontribusi nyata mahasiswa sistem informasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Valen. Silakan. Baik, untuk metodologi penelitian, kami menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara dengan perangkat desa. Untuk pengembangan perangkat lunak, kami menggunakan metode prototyping karena memungkinkan proses pengembangan dan dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan pengguna yang ditemukan selama penelitian berlangsung. Untuk perancangan sistemnya, sistem yang kami bangun ini punya 2 jenis pengguna utama, yaitu admin desa dan warga, dengan fungsinya masing-masing. Dan ini adalah gambaran dari diagram flowchart diagram dan use case diagram. Untuk proses perancangannya, admin bertugas mengelola data kependudukan, memverifikasi pengajuan surat, menerbitkan surat, dan mengelola arsip digital. Sedangkan warga dapat mengajukan surat, memantau status pengajuan, serta mengunduh surat yang telah disetujui. Sistem ini juga dikembangkan menggunakan Node.js, Express.js sebagai backend-nya, dan SQLite sebagai database-nya. Untuk tampilannya kita menggunakan Bootstrap dan EJS untuk pengembangan antarmuka pengguna. Di sini juga kita punya 2 tabel utama, yaitu tabel warga dan pengajuan. Oke, di sini kita sampai di bab 3 di hasil dan kesimpulan. Di subbab tampilan sistem, kita langsung masuk ke dalam panel login dan dashboard warga. Baik, kita masuk ke dalam web localhost di port 300, port 3000 maksud saya. Di sini kita diharuskan untuk memasukkan NIM dan password untuk masuk ke dalam account dari user warga. Di sini kita menggunakan NIM. Di sini kita login. Nah, dalam dashboard warga ini terdapat beberapa fitur. Di sini yang pertama ada profil pemohon. Dari profil pemohon ini diambil dari database yang terdapat pada SQLite. Kemudian kita masuk ke formulir pengajuan surat baru.
Di dalam pengajuan surat ini terdapat beberapa jenis surat, akan tetapi dikarenakan keterbatasan pengujian kita hanya menggunakan surat keterangan domisili. Kemudian di sebelahnya kita ada keperluan atau alasan pembuatan surat. Setelah itu di bawahnya yaitu ada riwayat permohonan dokumen yang sudah diajukan sebelumnya, begitu akan menjadikan sebuah arsip. Baik, di sini kita akan mendemonstrasikan ada 2 case. Yang pertama yaitu kita akan membuat satu case yaitu ujian sistem apabila pengajuannya disetujui, seperti itu. Nah, di sini ada akun Budi Santoso akan melakukan pengajuan surat permohonan surat baru, yaitu surat domisili dan keperluan untuk melamar pekerjaan. Baik, kita kirim permohonannya. Nah, setelah mengirimkan permohonan, di riwayat permohonan dokumen terdapat permohonan baru, yaitu di tanggal 31-21 Mei 2026 terdapat surat keterangan domisili untuk melakukan dengan terus diproses. Baik, kita lanjut ke case yang kedua. Untuk yang case kedua ini kita masuk dengan akun yang lain, yaitu dengan nick berikut dan passwordnya berikut. Kemudian kita masuk. Nah, untuk case yang kedua ini, Ahmad Hidayat akan melakukan permohonan surat baru, akan tetapi dalam pengisian keperluan atau alasan pembuatan tidak sesuai dengan peruntukannya. Contohnya di sini dia memilih jenis surat keterangan domisili, akan tetapi keperluan atau alasan pembuatannya tidak sesuai. Contohnya SK juga deh. Baik, di sini keperluannya untuk surat SKCK. Nah, di sini kita akan mengirimkan surat permohonannya. Nah, di sini juga di riwayat permohonannya terdapat satu surat pengajuan baru yang statusnya sedang diproses. Baik, setelah kita membuat 2 permohonan surat baru, kita lanjut ke dashboard admin. Baik, kita sudah masuk ke dalam dashboard admin. Saya jelaskan sedikit beberapa fitur yang terdapat di dalamnya, yaitu ada 3 card di atas, yaitu ada antrian pending warna kuning, surat disetujui warna hijau, dan surat ditolak warna merah. Card-card ini akan terupdate sesuai dengan permohonan surat yang sudah masuk dan surat yang sudah diverifikasi oleh admin. Untuk di bawahnya ada daftar antrian pengajuan surat berkas baru. Kemudian ada juga arsip surat permanennya. Baik, kita lanjut langsung ke penanganan kasus 2 pengajuan surat barunya. Untuk kasus yang pertama di Budi Santoso, kita akan memeriksa atau memverifikasi berkas yang sudah dilampirkan dalam formulir. Yang pertama di sini data dokumen atas nama Budi Santoso, kemudian NIK sudah sesuai dengan database yang ada dalam SQLite. Kemudian jenis surat yang dipilih yaitu surat keterangan domisili dan alasan keperluan untuk melamar pekerjaan ini sudah sesuai untuk peruntukan pengajuan surat tersebut. Oleh karena itu, admin menyetujui dan menerbitkan surat tersebut. Baik, untuk case yang pertama sudah selesai. Nah, setelah admin menyetujui, surat tersebut akan masuk ke dalam arsip surat permanen yang bisa dicek oleh admin dan akan menjadi bahan arsip yang mempermudah dalam penyimpanan dokumen-dokumen untuk kedepannya. Baik, di sini admin juga bisa melihat atau
mengecek surat yang sudah dibuatnya dengan tombol cetak surat di sini. Nah, di sini surat sudah tergenerate dengan baik. Kita lanjut ke case yang kedua. Untuk yang kedua ini atas nama Ahmad Hidayat, kita coba periksa berkasnya. Nah, di sini dalam permohonannya data dari Ahmad Hidayat sudah ambil jenis surat dan alasan keperluannya tidak sesuai. Jenis surat yang dia diminta yaitu surat keterangan domisili, akan tetapi alasan keperluannya untuk pembuatan SKCK. Jadi sebagai admin kita memberikan catatan khusus kepada warga tersebut agar memperbaiki permohonannya untuk mendapatkan surat yang diinginkannya. Jadi admin berhak menolak pengajuan surat tersebut. Baik, untuk role dari admin sudah selesai, pengajuan suratnya sudah tidak ada pengajuan surat baru lagi, kita masuk ke dashboard keluarga. Dalam dashboard keluarga, di sini dalam akun Ahmad Hidayat, sebelumnya bahwasanya di sini statusnya sedang diproses. Akan tetapi setelah admin melakukan penolakan karena keperluan surat tidak sesuai, dan di sini akan ada sebuah pesan khusus dari admin yang akan dibaca oleh warga untuk sebagai notis atau atau peringatan untuk memperbaiki pengajuan surat tersebut. Baik, kita langsung ke case yang kedua. Dalam case yang kedua ini yaitu dalam akun Budi Santoso. Coba refresh dulu, Kak. Baik, nah di sini dikarenakan surat tersebut sudah sesuai dan admin sudah menyetujui dalam dashboard admin, jadi status berubah menjadi disetujui dan otomatis dalam tombol aksi akan muncul tombol cetak untuk mencetak surat sesuai dengan keperluannya. Kita coba cek. Nah, di sini kita bisa cek dalam surat terdapat penomoran yang akan diisi secara otomatis sesuai dengan arsip dari database kita yang sudah pengajuan. Kemudian dari nama, NIK, dan alamat domisili sudah sesuai dan diambil dari database Esquelette yang sudah kita buat. Kemudian keperluannya sudah sesuai dari pengajuan formulir yang ada pada dashboard warga. Setelah itu untuk real time tanggal di bawah sudah dibuat secara real time. Setelah itu ada tanda tangan digital ya, untuk sebagai pengaman dari pemalsuan data. Baik, untuk tampilan dari present kita sudah selesai. Kita lanjut ke kanal analisa penjelasan tentang black box testingnya. Oke, terima kasih untuk Dio. Selanjutnya, setelah penjelasan terkait tampilan sistem kami, di sini juga kami telah mengerjakan pengujian dengan metode black box testing, di mana ada 20 skenario, terdiri dari 10 kasus positif dan 10 kasus negatif. Untuk semua case-nya sudah berhasil kami uji dan menghasilkan output sesuai ekspektasi dengan status P100%. Sistem ini berhasil untuk memvalidasi segala inputan, memblokir akses yang tidak sah, menampilkan juga status real time dan akurat, dan bisa berhasil menghasilkan generate surat PDF. Lalu untuk hasil angket UIT-nya, di sini kami menggunakan dengan 5 responden warga asli Gunung Gelis dengan skala Likert 1-5 dan fokus di 3 aspek penilaian: otomatisasi, efisiensi, dan transparansi. Untuk kesimpulannya dari otomatisasi ini terlampir ada 84% responden setuju bahwa otomatisasi sistem kami ini berhasil mempermudah proses pelayanan. Dan untuk nilai efisiensi juga 92 responden setuju bahwa sistem kami mempercepat proses pelayanan dan detail terlampir. Transparansi juga 90% responden setuju dengan sistem
sistem kami ini memperjelas status tracking pelayanan dengan detail terlampir. Untuk kesimpulan dari pengembangan kami, yang pertama, sistem kami ini berhasil membuat surat domisili berbasis web dan digitalisasi. Lalu sistem kami juga berhasil membuat arsip fisik, sistem arsip digital berhasil dan menggantikan buku besar fisik. Lalu pelacakan status real time berfungsi dengan baik dan terbukti dari demonstrasi yang sudah disampaikan oleh Kadio. Untuk rekomendasi, dengan keterbatasan di pengembangan kami yang berfokus pada surat fitur domisili dan masih localhost, kami merekomendasikan 5 terkait migrasi ke hosting publik, aktivasi layanan surat lainnya, dan integrasi data di Dukcapil melalui via API. Lalu ada peningkatan keamanan, baik itu dari 2FA dan enkripsi, NIK dan password. Lalu perlu juga antarmuka mobile responsif karena dominan warga menggunakan device dari mobile. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait hasil capstone project kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.